بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ilal haqqi wa ila thariqin mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari di mana saja berada, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya, maka sebagian daripada sahabat sempat berkumpul dan kemudian Nabi menyampaikan sabdanya yang sangat terkenal, taraktu fikum amroini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila dua perkara itu kalian pegang teguh, maka kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim, wa sunnat Rasulillah atau sunnat Rasulihi, sunnah Rasulnya, Al-Hadis. Akhirnya disepakati bahwa sumber hukum dari segala sumber, dari segala sumber, sumber hukum, sumber informasi, sumber ajaran, semuanya sebagai umat Islam memang sudah termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana sikap kita sebagai umat Islam agar menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai segala sumber, sumber hukum, sumber peraturan atau sumber syariah yang ada di dalam Islam. Maka kita sebagai umat Islam wajib untuk yang pertama adalah meyakini kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal-awal surat Baqarah sudah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ini tidak ada yang perlu diragukan. Pemahaman yang harus kita ambil dari dzalikal kitabul la raiba fi adalah bahwa semua yang termaktub di dalam Al-Quran adalah kebenaran mutlak yang datang dari Allah. Inilah yang harus kita yakini. Artinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin tidak boleh meragukan kebenaran Al-Quran dalam konteks apapun. Apakah dalam konteks akidah, ibadah, akhlak, hukum, informasi, kisah, kemudian petunjuk ke arah kebenaran, keselamatan dunia akhirat, semuanya ada di dalam Al-Quran yang dinyatakan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya.
Setelah kita yakin akan kebenaran Al-Quran, supaya kita menjadikan Al-Quran sebagai satu pedoman dalam kehidupan, maka kita secara sinergi harus mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu yang ada, ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran dan yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam As-Sunnah. Mempelajari Al-Quran dan mempelajari As-Sunnah adalah suatu kewajiban bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Dengan mempelajari isi Al-Quran, mempelajari As-Sunnah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu kebenaran mutlak, maka akan menambah keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran. Oleh sebab itu hanya orang-orang yang tidak mau belajar Al-Quran dan As-Sunnah yang akhirnya memvonis bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah asatirul awwalin, cerita-cerita nenek moyang mereka. Oleh sebab itu kewajiban orang Islam, kewajiban seorang muslim muslimat, mukminin mukminat di dalam hal ini adalah mempelajari Al-Quran. Sampai kapan? Sejak kapan dan sampai kapan kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah? Minal mahdi ilal lahdi. Sejak turun di muka bumi ini, sejak turun dari ayunan sampai di antar keliang lahat, umat Islam, muslimin muslimat, mukminin mukminat wajib mempelajari isi Al-Quran dan As-Sunnah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan dari sejak lahir sampai di antara keliang. Bapak Ibu, saudara-saudari di mana saja berada dan kebetulan mendengarkan ceramah ini. Kemudian yang ketiga adalah secara sinergi juga, setelah kita yakin akan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, kita kemudian mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah secara bertahap, maka kemudian kita diperintahkan untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dan ajaran As-Sunnah. Diperintahkan untuk mengamalkan. Sebenarnya jujur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu hanya dua garis besarnya: melaksanakan yang diperintah dan menjauhi larangan Allah. Kita diperintah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilarang menyekutukan Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh. Kita dilarang untuk tidak beribadah atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjunjung tinggi akhlakul karimah dan kemudian membuang jauh-jauh dari akhlakul madmumah. Secara sinergi, apabila tiga kewajiban ini, yang pertama meyakini kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, yang kedua mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, dan kemudian diamalkan apa yang kita yakini, apa yang kita pelajari, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mendapatkan tempat mulia di mata Allah dan mulia di mata sesama manusia. Perhatikan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang berbuat kebaikan, laki-lakikah dia, perempuankah dia, dasar kebaikan yang dilakukan adalah iman kepada Allah, janji Allah pasti akan diberikan kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, tentram di dunia, dan akan diberikan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita meyakini, mempelajari,
mengamalkan, maka masih ada tugas kita sebagai seorang muslim muslimah untuk mendakwahkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, disampaikan kepada orang-orang yang mempunyai yang kita punya kewajiban kepadanya untuk menyampaikan kebenaran itu. Katakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada awalnya diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah pada keluarga dan dekatnya. Kemudian baru ada perintah dakwah secara terang-terangan, menunjukkan bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan keluarganya begitu saja di dalam dakwah, tapi keluarganya sudah didahulukan untuk diajak berbuat baik yang lazim disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, terakhir, untuk meyakini kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, untuk melaksanakan atau mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, untuk mendakwakan isi Al-Quran dan As-Sunnah, diperlukan sikap penting. Dalam hal ini adalah sabar. Tidak akan sabar, tidak akan kuat iman seseorang ketika mendapatkan ujian dalam imannya kemudian dia tidak sabar. Tidak akan mendapatkan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah ketika dia tidak sabar dalam belajar. Tidak akan bisa melaksanakan ajaran atau mengamalkan syariat Islam dengan benar ketika dia tidak sabar. Dan juga tidak akan mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dakwah kalau dia tidak punya sikap sabar. Nah, mudah-mudahan kita mampu melaksanakan, mengimani kebenaran Al-Quran dan Sunnah, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya dengan sikap sabar. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.